Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi kredit dan hukum perjanjian jaminan. Next. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Bendananda Ardiansyah, dengan NIM 2273 dan rekan saya Rizaldi Prastia dengan NIM 2223. Next. Yang pertama, kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit dan hukum perjanjian jaminan merupakan topik penting dalam dunia bisnis. Perjanjian kredit melibatkan adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk keamanan dalam pinjaman. Pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan eksekusi jaminan sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Next. Dan di sini ada pengantar definisi kredit dan jaminan. Yang pertama ada kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antar bank atau lembaga keuangan lain dengan pihak lain. Dan kedua ada jaminan. Jaminan benda terwujud atau tidak terwujud, bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu hutang. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kredit. Yang pertama ada prinsip 5C, yaitu creator, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang kedua ada prinsip 3R, yaitu retuming, repayment, risk bearing capitally. Yang ketiga ada prinsip-prinsip lainnya, yaitu yang pertama ada saling percaya, jangka waktu, dan keamanan. Next. Dan di sini ada jenis-jenis jaminan dalam perjanjian kredit yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada jaminan benda bergerak, kendaraan, persediaan, barang, mesin, dan lain-lain. Dan yang kedua ada jaminan benda tidak bergerak. Apa itu jaminan benda tidak bergerak? Jaminan benda tidak bergerak, tanah, bangunan, dan hak atas tanah. Dan yang ketiga ada jaminan surat berharga. Jaminan surat berharga terdiri dari saham, obligasi, sertifikat, deposit, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah garansi, avalis, dan tanggungan renteng. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat perjanjian jaminan. Yang pertama yaitu tertulis. Perjanjian jaminan harus dibuat secara tertulis. Yang kedua, spesifik, yaitu menyebutkan jenis, jumlah, dan nilai jaminan dengan jelas. Lalu yang ketiga ada penyerahan. Adanya penyerahan fisik atau yuridis atas benda jaminan. Yang terakhir ada jangka waktu, yaitu menetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian jaminan. Next. Dan di sini ada hak dan kewajiban kreditur debitur. Terdiri dari 3 bagian. Hak kreditur ada penerima pembayaran tepat waktu, mengeksekusi jaminan jika terjadi prestasi, mendapat informasi terkait kondisi debitur. Dan yang kedua ada kewajiban kreditur. Kewajiban kreditur dari 3 bagian, yaitu memberikan pinjaman sesuai perjanjian. Yang kedua, tidak mengalihkan perjanjian tanpa persetujuan.
Dan yang terakhir, pengembalikan jaminan jika hutang telah lunas. Dan di sini ada yang terakhir, ada hak dan kewajiban debitur. Terdiri dari 3, memperoleh pinjaman sesuai kesepakatan, membayar angsuran tepat waktu, dan menjaga dan memelihara jaminan. Next. Selanjutnya ada eksekusi jaminan atau prosedur dan akibat hukum. Yang pertama ada pemberitahuan, yaitu kreditur memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur. Lalu yang kedua ada peringatan. Jika tidak ada tanggapan, kreditur dapat memberikan peringatan. Lalu yang terakhir ada penjualan jaminan, yaitu kreditur dapat menjual jaminan melalui pelelangan umum atau di bawah tangan. Next. Dan di sini ada poin prestasi dalam perjanjian kredit. Yang pertama, tidak membayar angsuran debitur, gagal pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. Yang kedua, melanggar perjanjian debitur, melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit. Dan yang keempat ada pailit. Pailit debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Yang terakhir, kondisi lain, kejadian-kejadian lain yang menyebabkan kredit macet. Next. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa kredit, yaitu ada 3 poin. Yang pertama negosiasi. Debitur dan kreditur melakukan negosiasi untuk mencapai penyelesaian. Yang kedua mediasi. Jika negosiasi gagal, dapat dilakukan mediasi oleh pihak ketiga. Yang ketiga yaitu litigasi. Jika mediasi gagal, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Next. Dan kesimpulannya dan rekomendasinya ada keseimbangan kepentingan perjanjian kredit, dan jaminan harus menjaga keseimbangan kepentingan antar kreditur dan debitur. Dan ada perlindungan hukum, pemahaman atas aspek hukum sangat penting untuk mencegah sengketa dan melindungi hak para pihak. Next, bisa dilanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.